Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dan pesan pastoral hari ini berbicara tentang bagaimana kita memenangkan sebuah peperangan. Bagaimana Anda dan saya kita memenangkan sebuah peperangan. Karena Alkitab mengatakan hidup manusia itu bagikan sebuah peperangan dan tidak pernah ada istirahat di dalam peperangan. Peperangan menghadapi situasi ekonomi, peperangan menghadapi dunia kerja, dalam dunia bisnis, ya peperangan dalam hal-hal spiritual, dalam hal-hal yang dalam kebutuhan-kebutuhan hidup kita, ya kita ada 1001 macam peperangan dalam kehidupan ini. Dan tentunya selama kita hidup kita tidak bisa menghindari dari kesulitan-kesulitan, menghindari dari kesukaran-kesukaran yang saya sebut sebagai sebuah peperangan. Dan sekali lagi, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada istirahat di dalam peperangan. Setiap hari kita berperang, setiap hari kita berperang dari waktu ke waktu. Berapapun tingkat usia kita, bagaimanapun posisi sosial ekonomi kita, seseorang pasti menghadapi peperangan. Namun kita bersyukur bagaimana Alkitab memberikan kepada kita petunjuk, kita menang menghadapi peperangan. Dari hari ke hari kita terus mengalami atau menghadapi peperangan. Saya akan membaca untuk kita semua, mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Nabi Nahum pasal 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkan segala kekuatan. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Kitab Nahum ini hanya terdiri dari 3 pasal. Artinya bahwa satu buku yang sangat pendek. Dan memang Nahum ini tidak begitu terkenal. Tetapi kita melihat nubuatan dari Nahum ini adalah berbicara tentang 2 kerajaan. Baik kerajaan di utara dan kerajaan di selatan. Dan situasi yang terjadi pada hari itu adalah bagaimana 2 kerajaan ini mengalami gangguan dan serangan dan terus mengalami tekanan dari bangsa Asyur. Ya, dari bangsa Asyur, karena pada tahun 734 lebih kurang, 734 sebelum Masehi, kerajaan Asyur ini ada kerajaan yang begitu kuat, superpower. Bahkan dia bisa mengalahkan kerajaan-kerajaan yang lain, termasuk kerajaan Israel. Ya, Israel takluk pada Asyur. Nah, tetapi kita lihat bagaimana janji Tuhan kepada bangsa Israel, sekalipun bangsa itu kecil, namun Tuhan melindungi. Ya, Tuhan berjanji akan memelihara kelestarian hidup dari bangsa ini, dari kerajaan ini. Dan Nahum menuliskannya. Nah, ayat yang kita baca tadi, teks yang kita baca tadi, pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, itu disebut dengan pembongkar maju terhadap engkau. Pembongkar ini adalah Asyur. Ya, dengan kekuatan militernya, ya, dengan kota atau negara yang dilindungi begitu rupa, ya, dengan kekuatan yang begitu rupa, secara sumber daya alam, Asyur punya benteng perlindungan, dilindungi oleh sungai, ada sungai Tigris melindungi di situ, ya, satu sungai yang lain lagi. Lalu kota itu, kota Niniwe, itu dikelilingi oleh pagar tembok.
Tentu pagar tembok pada zaman itu jangan berpikir seperti hari ini ada pesawat yang bisa terbang di atasnya. Tapi pagar tembok pada waktu itu adalah satu benteng yang begitu sulit untuk dijebol oleh musuh. Memberikan satu proteksi perlindungan bagi sebuah kota, khususnya kota Niniwe pada waktu itu. Dan sekali lagi, Asyur punya kerajaan yang punya kekuatan militer yang begitu tangguh. Nah, tetapi kita lihat, akhirnya dalam sejarah kita menemukan bahwa kita melihat kebenaran ini bahwa demi memelihara umatnya, Tuhan memakai bangsa lain. Ya. Tuhan memakai bangsa lain. Itulah bangsa Babil untuk menghancurkan, merusak, bahkan mengalahkan kerajaan Asyur yang besar itu dan menghancurkan kota Niniwe oleh bangsa Babil. Ini satu pelajaran bagi kita bahwa seringkali kita tidak berdaya. Ya. Kemampuan kita begitu kecil, kemampuan ekonomi, kemampuan intelek, kemampuan apapun begitu kecil, tapi seringkali Tuhan memakai orang lain, ya, orang lain atau bangsa lain, pribadi lain atau cara lain untuk menolong kita. Kita bersyukur Tuhan bisa bekerja untuk menolong kita menggenapi firman-Nya melalui cara Tuhan sendiri. Nah, sebab itu kita lihat di sana ada strategi, ya, ada satu strategi yang dikerjakan oleh bangsa Babel. Dan ini juga saya adopsi ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, kita sedang menghadapi peperangan, musuh atau lawan kita itu jauh lebih kuat, jauh lebih perkasa dari kita, jauh lebih lengkap dari kita peralatannya barangkali. Ya, tapi ada strategi yang Tuhan ajarkan melalui apa yang teks kita tuliskan, ayat yang kita baca pada hari ini. Perhatikan kembali pada ayat yang pertama, pembongkar maju terhadap engkau. Nah, ini Asyur maju, ya. Artinya ada peperangan. Kita menghadapi masalah-masalah, ada masalah ekonomi, ada masalah kesehatan, ada masalah yang menyerang pekerjaan kita, karir kita, ya, kepentingan kita, kesejahteraan kita. Nah, ini bongkar. Lalu Tuhan ajarkan, adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu, teguh-teguh, kumpulkan segala kekuatan. Inilah strategi yang Tuhan berikan. Pertama adalah adakan penjagaan. Artinya apa? Berjaga-jaga. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berjaga-jaga. Dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41, 26 ayat 41, Injil Matius memberitahukan pada kita, mari kita baca ya. Matius pasal 26 ayat 41. Ayo, silakan Anda membuka Alkitab, kita mau belajar ini. Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saya ulang, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, seringkali kita ini ya, kita baru berjaga-jaga atau berdoa dengan sungguh-sungguh ketika masalah datang. Tetapi sebaliknya ketika gak ada masalah, hidup ini aman, ekonomi kita aman, tubuh sehat, pekerjaan berjalan baik, segala sesuatu terjadi seperti apa yang kita harapkan. Nah, kita kita nggak berdoa, barangkali seperti itu. Ya, ketika semua berjalan baik, sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kita, menjadi harapan kita. Nah, kita tidak melakukan ini. Kita tidak berdoa, mencari wajah Tuhan. Tapi sebaliknya ketika masalah datang, apalagi masalah-masalah yang berat, kita baru datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, kita berdoa. Nah, padahal Alkitab mengajarkan berdoa senantiasa, berdoa dengan tidak berkeputusan. Artinya adalah kita berdoa, diajarkan untuk berdoa terus-menerus, apapun situasinya.
situasi aman atau enggak aman, sehat atau sakit, ekonomi keuangan kita baik atau buruk, dalam segala keadaan. Nah, ini kita diajarkan. Ini menjadi satu benteng perlindungan kita. Ya, Alkitab mengajarkan adakan penjagaan di benteng. Ini benteng kita. Ya, ini menjadi pelajaran bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua anak Tuhan, agar kita terus membangun kehidupan doa secara disiplin, baik atau tidak baik waktunya, menyenangkan atau tidak menyenangkan situasinya. Ya, berdoa bukan saja waktu persoalan datang, peperangan itu sedang kita hadapi, tapi tetap berdoa ketika segala sesuatu berjalan dengan baik. Karena ini menjadi satu benteng pertahanan kita. Berjaga-jagalah dan berdoa, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Wah, luar biasa ya. Sebab itu, ayo saya mendorong jemaat, kita mulai hari ini kita mengambil keputusan, komitmen untuk membangun kehidupan doa pribadi. Ya, di rumah masing-masing, penyembahan pribadi kita di rumah masing-masing, apapun situasinya. Yang kedua adalah mengintai. Oh, luar biasa. Ya, adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan. Ya, artinya apa? Artinya adalah mengintai ini kan kita melihat, kita memata-matai. Saya bilang kita mengenal jenis atau siapa yang menjadi lawan kita. Dalam sebuah peperangan tentu sebuah negara atau dua negara yang lagi berperang, salah satu pekerjaannya adalah mereka saling ingin mengetahui senjata apa yang dipakai oleh lawannya. Ya. Strategi apa yang dipakai oleh lawannya. Dengan mengenali strateginya, dengan mengenali sistem persenjataannya, nah maka dia akan mengerti. Kalau dia strateginya begini, nah saya akan pakai strategi begini. Kalau senjatanya seperti itu, saya akan pakai senjata seperti ini. Nah, itu yang disebut mengenali. Ya, artinya kita mencoba untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan. Nah, dalam dunia ini kan ada tiga roh ya. Ada tiga roh. Yang pertama adalah roh setan, iblis. Kemudian yang kedua roh duniawi. Ketiga adalah roh manusia itu sendiri. Nah, kita harus mengidentifikasi masalah-masalah yang datang kepada kita ini, kepada Anda, kita identifikasi. Ini pekerjaan iblis atau masalah yang ditimbulkan oleh dunia ini. Atau sebaliknya, ini persoalan timbul, peperangan itu timbul karena hawa nafsu kita, diri kita sendiri. Nah, kita harus mengenali. Alkitab mengatakan, lawanlah iblis dengan imanmu. Ya. Kita bisa mengalahkan iblis dengan iman kita. Kita bisa mengalahkan dunia ini. Tapi seharusnya juga kita harus mengalahkan diri sendiri. Mampu mengalahkan diri sendiri. Nah, tidak selamanya persoalan-persoalan yang terjadi itu adalah pekerjaan setan, pekerjaan iblis, atau pekerjaan dunia. Tapi seringkali juga terjadi karena keinginan kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Nah, kita juga harus bisa mengalahkan itu. Ya, jadi kita harus mengidentifikasi itu. Ya, mengidentifikasi musuh kita seperti apa, lalu jenis lawan peperangan yang kita hadapi itu, kita sedang melawan siapa, dan seterusnya. Supaya dengan mengidentifikasi, mengenali lawan kita, ya, mengenali strateginya, maka kita bisa mengalahkan. Mari kita lihat Amsal pasal 20, ayat 18. Amsal pasal 20, ayat 18. Menarik sekali di sini.
Amsal 20 ayat 18. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Saya ulang, rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Misalnya, kalau musuh yang datang dengan kekuatan 100 orang, lalu kekuatan kita cuma separuh, kurang dari separuh barangkali. 50 orang. Ya kan? Nah, kalau kita frontal, kita kalah. Pasti kalah kan? Lawan kita 100, kita punya kekuatan 50. Atau bahkan kurang dari 50. Kalau frontal, 1 lawan 1 kita kalah. Berhadapan-hadapan kita kalah. Nah, kita menciptakan sebuah strategi, cara bagaimana 50 orang kekuatan saya ini bisa mengalahkan musuh yang membawa 100 orang dengan kekuatan 1 orang. Bisa tidak? Bisa. Nah, tapi butuh strategi, butuh teknik. Nah, mintalah hikmat dari Tuhan. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Berperang dengan siasat. Kita tidak bisa berperang dengan frontal, asal begitu saja, dengan siasat. Ayo kita menghadapi masalah ekonomi seperti ini, ekonomi yang begitu sulit, khususnya pandemi ini menimbulkan kesulitan ekonomi, resesi ekonomi, bukan hanya bagi bangsa kita, tapi hampir 200 bangsa-bangsa di dunia yang mengalami serangan dari virus Corona ini, Corona-19 ini mengalami masa resesi. Kita menghadapi, negara menghadapi, pribadi kita juga menghadapi. Tapi kita tidak boleh kalah, menyerah dengan keadaan nggak boleh. Kita mohon dari Tuhan hikmat. Hikmat apa? Hikmat, mohon anugerah Tuhan, hikmat Tuhan. Tuhan, bagaimana saya harus menghadapi, membangun ekonomi keuangan saya dalam satu situasi ekonomi yang begini sulit ini. Pasti bisa, ya, berperang dengan siasat. Luar biasa, kita bersyukur untuk itu. Amsal 24 ayat 6, ya. Amsal 24 ayat yang ke-6. Mudah-mudahan Anda lakukan ini. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Nah, perhatikan. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Nah, luar biasa, ya. Hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Harus membuat sebuah perencanaan yang matang. Bagaimana dengan modal kita yang kecil ini, dengan situasi gerak yang begitu terbatas, ya kita bisa memenangkan, ya, mengalami kemenangan atas kesulitan ekonomi, atas kesulitan dalam dunia kerja, atas kesulitan-kesulitan yang lain. Yakinlah bahwa Tuhan pasti menolong kita. Ya. Juga disebutkan kemenangan terjadi karena memiliki penasehat. Nah, kita bersyukur, ya, Anda tidak sendiri. Kita masih punya teman dalam komunitas kita, teman-teman seiman, ya, teman-teman secara rohani. Ya, kita sharing deh, ya. Kita sharing, kita bisa menimba ilmu, menimba pengalaman dari saudara kita. Kan ada banyak saudara kita yang berhasil kan, berhasil bisa keluar menjadi pemenang. Nah, kita minta. Nah, bagi Anda, bagi jemaat yang merasa sudah menang dan bisa keluar dari masalah ekonomi ini misalnya, nah kita harus sharekan, ya kita harus berbagi juga kepada yang lain, ya. Nah itu. Jadi yang kedua Anda perhatikan tadi, kita mengintai, mengidentifikasi dulu kesulitannya apa.
datangnya persoalan datangnya dari siapa? Dari iblis, dari dunia ini, atau dari diri kita sendiri. Ya kalau dari iblis kita lawan iblis. Kalau dunia dari dulu kita harus melawan itu. Ya. Tapi kalau dari diri kita ya kita harus bertobat, ya, menyangkal diri. Ya. Bukan sesuatu yang salah di depan Tuhan, nah kita harus itu memperbaiki. Ketiga adalah mengikat pinggang. Wah luar biasa Nahum ya. Ikatlah pinggangmu teguh-teguh. Nah, kalau hari-hari ini mungkin ikat pinggang hanya dijadikan sebagai suatu aksesoris ya, barangkali seperti itu. Tapi bagi orang-orang kuno pada waktu itu, khususnya bagi tentara, ikat pinggang itu untuk mengikat jubah, ya, jubahnya lebih tidak kedodoran, bisa jubah diangkat, lalu kemudian ikat pinggang dikencangkan, ya. Tetapi juga ikat pinggang pada zaman itu, sebagai tentara-tentara di zaman kuno itu tempat gantungan pedang, ya, tempat gantungan pedang itu seperti ikat pinggang. Dengan kata lain, mengikat pinggang itu artinya secara simbolis siap untuk menempuh sebuah perjalanan yang jauh. Nah, ini kesiapan kita ini yang perlu, ya. Kesiapan kita ini perlu mengikat pinggang. Ya. Efesus pasal 6 ayat 14, mari kita baca ya. Ya mudah-mudahan Tuhan menolong kita. Efesus pasal 6 ayat 14. Nah, Rasul Paulus berbicara tentang perlengkapan menghadapi peperangan rohani. Pasal 6 ayat 14 surat Efesus. Ya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Artinya kalau lihat di sini bahwa ikat pinggang itu bukan saja satu simbol dari kesiapsediaan, kesiapan ya, untuk melakukan peperangan, ya, tetapi menurut Paulus ikat pinggang di sini adalah berbicara tentang kebenaran. Tentara Romawi menggunakan ikat pinggang, sekali lagi, bukan untuk mengikat jubahnya saja, tapi untuk tempat gantungan pedang. Jadi ikat pinggang terus melingkar pada tubuhnya, berarti secara simbolis ini berbicara tentang kebenaran itu melingkupi, melingkari seluruh hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan membela orang benar. Ya. Jadi kita harus mempertahankan kebenaran itu. Kebenaran untuk menjalankan pekerjaan kita. Kebenaran dalam perkataan kita. Kebenaran dalam perbuatan kita. Kebenaran dalam cara kita bekerja. Cara kita pelayanan. Kebenaran dalam pikiran kita. Jadi kebenaran itu harus mewarnai seluruh lini dari kehidupan kita. Jadi seluruh kehidupan kita ini tidak boleh lepas dari kebenaran tiap hari. Dan ini menjadi satu jaminan bagi kita. Sekali lagi, Alkitab menjanjikan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan di pihak orang benar. Sekalipun orang benar jatuh, namun nggak sampai tergeletak. Ya kan? 7 kali orang benar jatuh, dia bisa bangkit lagi. Karena tangan kanan Tuhan yang kuat itu akan membangunkan. Nah, sebab itu, dalam situasi yang seperti ini, mari kita berkomitmen mengambil keputusan, artinya bahwa kita mau hidup di dalam kebenaran. Dalam hal apapun, perkataan kita, pikiran kita, angan-angan kita, dan apa yang kita kerjakan semua benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan ketika kita berada dalam kebenaran, hanya
kebenaran itu mengelilingi seluruh hidup kita, maka Tuhan pasti memberi kemenangan kepada kita. Yang keempat, kumpulkan segala kekuatan. Wah, ini luar biasa. Kumpulkan segala kekuatan. Artinya begini, Tuhan menciptakan tiap-tiap orang itu kan unik. Anda tidak perlu iri pada kemampuan orang lain. Ya. Orang lain punya kemampuan, Anda punya kemampuan. Berbeda kemampuannya. Nah, kita harus menghargai anugerah Tuhan ini. Ya. Jangan hanya bersyukur, hanya melihat kagum, melihat terpesona, melihat kekuatan orang lain, kelebihan orang lain. Seringkali kita kurang bersyukur untuk sesuatu yang Tuhan beri pada kita. Ada satu talenta, ada satu karunia, ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup Anda yang tidak ada pada orang lain. Nah, kita ini kelemahannya adalah kagum pada sukses orang lain dan kita tidak pernah menghargai sebetulnya dalam diri kita ini ada sesuatu yang bisa menghantar kita untuk menang, menghantar kita untuk sukses. Ya. Contoh yang paling klasik adalah Daud. Anda tahu itu bagaimana Daud melawan Goliat. Peralatan Daud pasti kalah. Kan? Dia pasti kalah. Postur tubuhnya, peralatan perangnya, tentu nggak sebanding. Tapi Daud punya kemampuan. Ya, bisa mengalahkan Goliat maksud saya. Anda lihat kan? Kita tahu itu. Dengan hanya melempar sebuah batu, ya, Daud mengambil 5 butir batu, dan dia tidak perlu menggunakan batu yang kedua, ketiga. Batu yang pertama itu ketika dilemparkan oleh Daud tepat pada sasarannya. Ya, terbenam pada si jidat Saul dan membunuh Saul. Semua orang mengatakan, wah nggak mungkin. Saul berkata, nggak mungkin kamu bisa mengalahkan. Abang-abangnya berkata, kamu nggak mungkin bisa mengalahkan. Dari posturnya saja, dari alatnya orang lihat, wah nggak mungkin. Tapi Daud punya kemampuan di situ. Ya. Dan sebab itu dia mengambil jarak. Ya, strateginya kan dia mengambil jarak. Dia tidak mau perang dekat-dekat melawan Goliat pasti kalah gitu ya. Dan kalau batu dilempar dari jarak dekat dan batu itu larinya tidak begitu kuat. Ya. Tapi dia mengambil jarak tertentu ya, di mana Goliat tidak bisa menjangkau Daud, tidak sampai pada Daud, dan punya kesempatan untuk menembakkan batu, melepaskan batu yang kecil itu untuk membunuh Saul. Kita bersyukur untuk itu. Nah, seringkali orang nggak pernah memperhitungkan. Oh, Daud kok dengan batu, datang dengan tongkat, dengan batu. Saul aja meremehkan. Apakah kau kira aku anjing kalau datang kepadaku dengan tongkat? Ya kan? Kan seperti itu. Saul datang dengan alat-alat perang yang memang profesional. Tapi Daud yang sangat tidak profesional. Tapi memang kemampuannya di situ. Ya, dia menghargai kemampuannya, kemampuan menggunakan tongkatnya, kemampuan untuk melempar batu dengan dengan alat itu yang sangat sederhana. Tapi tentu dia tidak sekedar menggunakan, tentu dia disiplin menggunakan latihan-latihan dan bagaimana dia bisa melemparkan batu dengan alat itu. Nah, tentu ini bukan pekerjaan 1-2 kali. Ini pekerjaan yang barangkali itu dilatih terus oleh Daud. Ya, sehingga menjadi satu senjata yang begitu signifikan. Nah, sebab itu, Anda perhatikan, mari kita bersyukur, mari kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang kau berikan kepadaku? Talenta apa? Mungkin orang bisa menulis, mungkin orang bisa menulis, ya, membuat tulisan, membuat karangan, membuat buku. Ya.
ada talenta, orang bisa suaranya bagus, bisa menyanyi, ya. Nah, akal apa saja lah yang Tuhan beri pada kita, kita bersyukur untuk itu. Ya, sekali lagi persoalannya kita ini kurang menghargai sesuatu yang Tuhan taruh, Tuhan berikan kepada diri kita masing-masing. Tapi marilah hari ini ya kita perhatikan itu. Kumpulkanlah segala kekuatan. Ya, kekuatan itu memang kecil, tapi kalau itu dilatih terus, dilatih terus, itu menjadi sesuatu yang sangat signifikan. Dan yakin bahwa kemenangan ada di pihak kita. Ya, bersyukurlah ya karena inilah janji Tuhan beri pada kita, dan Tuhan akan menuntun kita melalui firman-Nya. Kita terus menghadapi peperangan setiap hari sampai kapanpun. Ya, sampai kita dipanggil Tuhan, terus kita menghadapi peperangan tiap hari. Namun kalau 4 langkah ini kita lakukan tiap hari, maka kemenangan ada di pihak kita. Jangan pernah bermimpi kita berhenti dari peperangan, ya, tapi bermimpilah bagaimana kita menjadi lebih dari pemenang. Ya, 1, penjagaan, berjaga-jaga dengan disiplin doa tiap hari. Ya, mengidentifikasi kesulitan-kesulitan. Anda harus kenal itu kesulitan. Apa penyebabnya? Kuasa gelap, dunia, atau kesalahan diri kita sendiri. Ya, dan dengan mengidentifikasi kesukaran-kesukaran, kita akan memiliki jalan keluarnya. Ya, nah, lalu kemudian kita mengikat pinggang, artinya hidup di dalam kebenaran. Yakinlah Tuhan bersama dengan kita ketika kita hidup di dalam kebenaran, dan yang dapat kumpulkan segala kekuatan. Kekuatan yang Tuhan beri pada kita, karunia yang Tuhan beri pada kita, talenta yang Tuhan beri pada kita, itu yang terus-menerus perlu dilatih. Kumpulkan kekuatan, itu kan dilatih terus. Latihan, ya, dan akhirnya akan menjadi pemenang. Menang menghadapi peperangan setiap hari. Nah, terus bersemangat. Ya, Tuhan menciptakan kita bukan untuk kalah. Tapi seperti Paulus berkata, dalam segala sesuatu kita menjadi lebih dari pemenang. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Terus bersemangat, gapai cita-citamu bersama dengan Tuhan, Anda sukses. Amin. Bapa di surga, terima kasih kiranya nasihat firman-Mu ini sungguh-sungguh kami pahami, kami mengerti, dan Roh Kudus akan menolong kami boleh menggunakannya dengan baik. Kami disadarkan ya Tuhan bahwa setiap hari kami tidak pernah berhenti dalam peperangan. Kami perang tiap hari Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan menjanjikan kemenangan demi kemenangan. Kami bersyukur, kami percaya Engkau membawa kami dalam kemenangan demi kemenangan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat, para istri, para suami, anak-anak semua diberkati Tuhan. Sehingga kami jadi lebih dari pemenang. Engkau menjadikan kami bukan pecundang, tetapi menjadi lebih dari pemenang. Di dalam Engkau yang beri kekuatan dan kemenangan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati, selamat berjuang. Shalom.